Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini Tuhan masih melayakkan saya dan saudara untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Saudaraku, sebelum saya sampaikan sebagai renungan kita pada hari ini, saya rindu untuk mengajak saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Kiranya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya kuasa-Mu yang begitu besar Tuhan Engkau berikan untuk menguatkan kami hari ini dan sampai selama-lamanya, bagaimana Engkau jadi penuntun bagi kami. Kiranya pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu akan lawatan dan kebaikan-Mu, memberikan hikmat yang sebenarnya, yang patut kami miliki dan kemampuan untuk dapat menjalankan segala perintah dan apa yang Engkau kehendaki atas diri kami. Berkenan Engkau hadir bagi kehidupan kami Tuhan, agar hikmat yang kami miliki mendapat pertolongan bagi kami untuk dapat mewujudkan kebenaran firman Tuhan di dalam kenyataan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, mari kita membuka kitab Mazmur, menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang sudah kami bacakan pada hari ini. Salam sehat, salam damai sejahtera kiranya menyertai kehidupan kita sepanjang masa. Daripada kebaikan Tuhan dan pertolongan yang Dia berikan kepada kehidupan kita, menjadi nyata sebagai kekuatan dan sukacita yang sebenarnya yang kita rasakan hidup di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini sebagai tema yang kami sampaikan melalui lawatan firman ini bagi kita adalah Ibu yang memberi damai. Bagaimana ketika kehidupan kita, bagaimana kita dirundung masalah, persoalan, hari demi hari yang kita lewati, ketika ada peran seorang ibu yang selalu dapat menenangkan hati dan pikiran kita, pasti pernah kita rasakan. Bagaimana pengalaman-pengalaman kehidupan kita, saudara-saudaraku, ketika kita mengalami kebaikan dan kehadiran seorang ibu, pasti dia selalu siap sedia mendengarkan keluh kesah seorang anak yang mencurahkan segala isi hati dan pergumulan-pergumulan yang berat. Dia curahkan sebagai curahan hatinya kepada seorang ibu. Seorang ibu selalu siap mendengar, seorang ibu siap berkorban, seorang ibu siap selalu menjadi pendamping dan penguat bagi anaknya ketika anaknya mendapatkan satu persoalan ataupun pergumulan. Itu mungkin secara manusiawi bisa kita rasakan. Tapi lebih jauh lagi, bagaimana kita mengharapkan, merasakan bagaimana ketenangan jiwa kita ketika kita menyandarkan atau berharap sepenuhnya percaya kepada Tuhan atas segala pertolongan dan kebaikannya untuk menenangkan jiwa kita. Salah satu saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat bagaimana Daud. Daud ketika ini banyak sekali menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Banyak sekali yang dihadapi, tantangan-tantangan yang dia terima yang membuat hatinya tidak tenang. Sehingga pada titik akhirnya difitnahkan kepada dia bahwa dari posisi kehidupannya saat itu
ketika fitnah itu melanda ataupun menyerang, menerpa kehidupannya. Bisa kita bayangkan, ketika kita tidak melakukan satu hal yang difitnahkan orang yang kita lakukan, pasti jiwa kita sangat terpukul. Pasti beban hidup kita dan mental kita mungkin pada saat itu bisa kita bayangkan apa yang terjadi atas diri kita. Bagaimana Saul dengan gencarnya ketika itu memfitnah Daud, bahwa dikatakan Daud itu adalah orang yang haus akan kekuasaan. Padahal realnya saudara-saudaraku, tidak ada hal yang demikian yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Tapi satu hal yang membuat Daud tenang adalah ketika dia tahu, ketika dia percaya bahwa apapun yang diberikan kepada kehidupannya, baik itu dia dipercayakan menjadi raja bagi bangsa Israel, bukan atas keinginan mutlak dari dia, tapi itu semuanya adalah atas izin dan perintah daripada Tuhan atas hidupnya. Karena memang Tuhan yang berkenan, dia tidak takut dan tidak gentar walaupun sebesar apapun pergumulan dan persoalan yang menghadang pekerjaannya sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Satu hal yang patut kita imani di sini. Kalau memang itu adalah satu hal tanggung jawab seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, walaupun banyak kendala untuk dapat melakukan pekerjaan itu, ternyata bagaimana Daud memiliki komitmen. Itu adalah satu hal yang bisa mengingatkan kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena hal itu, Daud menunjukkan sikap apa yang ada di dalam dirinya. Terlebih-lebih pada saat ini, Mazmur ini yang menyatakan seruan dan nasihat kepada para peziarah saat ini, agar kiranya bagaimana iman percaya kepada Tuhan itu betul-betul ini menjadi satu hal yang terbukti, yang bisa mengubah pemikiran dan perasaan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Walaupun dalam renungan kita pada hari ini, saudara-saudaraku, singkat, tapi isinya sangat padat dan sangat berlimpah untuk kehidupan kita. Apa yang perlu kita imani dan perlu kita renungkan daripada renungan Mazmur 131 ayat 1-3 ini? Salah satunya adalah di ayat 1 ada 3 hal yang tidak dilakukan Daud di dalam hidupnya. Yang 3 hal tersebut bisa kita lihat. Yang pertama, Daud katakan, saya bukan orang yang tinggi hati. Saya tidak tinggi hati. Sifat tinggi hati adalah satu hal yang perlu dijauhkan dari kehidupan kita. Sifat tinggi hati itu adalah sifat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita selalu digiring bagaimana kita mampu merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Sama seperti Yesus memberikan contoh dan teladan bagi kita. Yang kedua yang Daud katakan di sini adalah dia tidak memandang sombong terhadap orang lain. Luar biasa Daud bisa melihat orang sombong, orang yang angkuh terhadap dirinya. Dia tidak memandang orang lain dengan perbuatan hal yang demikian. Sombong, angkuh dia tidak lakukan terhadap orang lain. Walaupun dalam perlakuan yang dia terima, dia rasakan perbuatan yang demikian selalu dihadapi. Tapi dia bisa membatasi dirinya. Saya tidak memandang sombong terhadap orang lain. Dan yang ketiga, di ayat 1 ini saudaraku, bagaimana Daud tidak pernah mengejar hal-hal yang sifatnya terlalu besar. Dia selalu mengejar hal-hal yang sederhana saja. Dia tidak pernah mengejar berambisius, mengejar hal yang lebih besar daripada apa yang dia miliki. Dengan demikian, pemazmur ini mengatakan bahwa di dalam ayat 1 ini, dia betul-betul tidak terkontaminasi kehidupannya. Masalah tinggi hati, masalah sombong, atau mengejar hal-hal yang lebih besar daripada hal yang dia miliki. Itulah salah satu yang dimiliki oleh Daud. Sehingga di ayat 1 ini,
Bagaimana ketaatannya kepada Tuhan menunjukkan satu sikap yang perlu dia wujudkan di dalam kehidupannya. Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita melihat kembali di ayat 2, bagaimana pemazmur ingin menjelaskan, menegaskan satu prinsip di dalam hidupnya yang selalu dia pegang, yang selalu dia nyatakan. Bagaimana ketenangan yang dia peroleh. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, ada satu kunci kehidupan yang dia terima dari Tuhan. Dia tenang. Secara totalitas dia damai ketika dia mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Ketenangan Daud di sini dia ungkapkan sama seperti seorang anak yang disapih oleh seorang ibu. Bagaimana ketenangan seorang anak itu ketika dia ada di dalam pangkuan pelukan seorang ibu. Sang anak menggantungkan segala kebutuhannya kepada seorang ibu. Dan seorang ibu memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anaknya. Begitulah ketenangan jiwa Daud di dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku, kemanakah kita akan mencari damai dan jiwa tenang? Kemanakah kita akan mencari ketenangan hidup? Kemanakah kita akan mencari segala apapun yang kita cari itu akan memberikan ketenangan bagi hidup kita? Daud mengajak kita melalui nats ini adalah, datanglah kepada Tuhan dan andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu, agar ketenangan itu akan kita peroleh. Bersandarlah kepada Tuhan agar kita mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Itu yang Daud katakan yang kedua. Yang ketiga di dalam ayat 3 tentunya pada hari ini adalah, bagi Daud, dia sudah melihat dan bisa menentukan pilihan apa yang dia pilih di dalam hidupnya. Kalau dia pilih ini, kalau dia pilih itu, tentunya dia sudah tahu apa jawaban dan apa yang akan dia rasakan. Oleh karena itu di ayat 3, Daud mengajak kita, tidak ada yang lebih penting di dalam hidup ini selain daripada bersandar dan percaya kepada Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Bagaimana kita merespon hal ini di dalam kehidupan kita? Pilihan apakah yang harus kita lakukan? Pilihan yang manakah yang harus kita tetapkan di dalam kehidupan kita? Karena melalui nats kita hari ini, pemazmur memberikan peringatan yang sangat penting bagi kita. Karena sering sekali kita berambisius tinggi, sehingga kita sulit sekali mengalahkan keinginan batin kita. Kita tidak mampu mengendalikan batin kita, saudara-saudaraku, sehingga ketenangan jiwa kita hilang daripada hidup kita. Pada hari ini, ibu yang memberi damai, sama seperti Bapa yang memberikan kedamaian bagi kita. Ibu yang memiliki keterbatasan saja mampu memberikan kedamaian dan ketenangan bagi kita. Apalagi Allah kita, Tuhan kita, yang tidak memiliki keterbatasan. Allah yang sempurna, saudaraku, pasti akan memberikan ketenangan yang sempurna yang akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami sampaikan pada hari ini, marilah kita mencari ketenangan dan kedamaian bersama Tuhan. Carilah ketenangan itu hari ini dan selama-lamanya. Sekiranya itu membawa damai dan memberikan ketenangan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pertolongan dan kuasa-Mu memampukan kami untuk mengejar kehidupan yang tenang. Walaupun banyak persoalan, tantangan yang harus kami alami, tapi ketika kami mengenal, menyerahkan segala kehidupan kami di hadapan-Mu, dan ketika kami menyerahkan dan bersandar kepada-Mu Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kami tenang, aman dalam dekapan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.